Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama hormati Bapak Kepala Kantor Komisionero, Bapak Pejabat Dinas, Bapak PLT KPU, Bapak Kasih, dan juga Bapak Ibu ASN di Agama Bojonegoro dan semuanya jamaah sholat zuhur Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hari ini kita sudah berpuasa hampir 1 minggu. Sekarang sudah tanggal 6 ya. Ya terasa sudah hampir 1 minggu, sudah 6 hari kita menjalani puasa. Dan semoga selama 1 bulan penuh nanti kita oleh Allah diberi taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berpuasa dalam keadaan sehat, tidak sampai lubang-lubang, dan semoga 1 bulan full itu kita bisa menjalani ibadah puasa dengan sempurna. Dan semoga syukur kita dan doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullah wa salamu semoga terlimpahkan dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semua termasuk umatnya yang selalu bisa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam, dan semoga kita termasuk umatnya yang bisa beruntung mendapatkan syafaatnya, berjumpa Rasulullah dan masuk surga bersama Rasulullah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang hormati, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Banyak sebutan bulan Ramadan. Ada Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah. Ada bulan Syahrul Ramadan Karim. Ada Ramadan penuh kemuliaan. Dan banyak lagi Syahrul Syaum. Ada bulan puasa. Semuanya ini adalah mengacu atau menuju pada keutamaan dan kemuliaan bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan memang oleh Allah Subhanahu wa taala dihadiahkan kepada umat Nabi Muhammad, meskipun umat Nabi Muhammad ini umurnya tidak sepanjang dengan umat-umat terdahulu. Tapi dengan adanya bulan suci Ramadan ini, meskipun umur dari umat Nabi Muhammad ini berkisar 65 sampai 70, 80, tetapi ini bisa menyetarai bahkan melebihi dari umat-umat terdahulu. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan momen Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Orang berpuasa itu, kata Rasulullah SAW, semua aktivitasnya itu dihitung ibadah. Bahkan tidurnya pun dihitung ibadah. Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Fasumtuhu tasbihun. Diamnya orang berpuasa itu seperti orang membaca tasbih. Fa'amaluhu mudha'afun, amal ibadahnya dilipat gandakan. Amal ibadahnya dilipat gandakan. Ada sebuah hadis seperti dikatakan bahwa amal ibadah yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan sampai 70 kali. Akan ada yang 100 kali. Tapi hadis yang saya baca yang banyak itu 70 kali. Jadi kalau misalnya kita sholat sunnah, sholat duha sekali saja, itu sudah dianggap 70, sudah dinilai setara dengan 70 kali. Kita berbuat kebaikan apapun, kita membaca Al-Quran, kita berbuat kebaikan itu dilipat gandakan sampai 70 kali. Dan khusus untuk orang yang bersedekah di bulan suci Ramadan itu
lipat gandanya bukan hanya 70 tetapi 700 kali. Ini luar biasa. Makanya kalau ada infak Ramadan, ini usahakan untuk bisa berpartisipasi menyisihkan sebagian dari rezeki kita untuk kita bisa berinfak di bulan suci Ramadan. Kapan lagi kita akan berinfak? Dan dengan infak itu saya yakin tidak akan menjadikan kita ini kemudian miskin, tidak akan menjadikan kita ini terus tidak punya uang, tentu tidak. Bahkan Allah akan memberikan rezeki, memberikan tambahan ketika orang itu mau bersedekah, mau berinfak. Apalagi di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, ini mumpung momen yang sangat luar biasa yang hanya kita jumpai di 1 tahun sekali. Di 2025 ini kita jumpai di bulan 3. Besok di 2026 hanya sekali, begitu pula seterusnya. Selanjutnya amal ibadah yang juga luar biasa di samping sedekah ini adalah membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Makanya di Masjid Al-Ikhlas ini kita jadwal untuk bertadarus bersama. Saya yakin semuanya sudah membaca Al-Quran di rumah, tetapi dengan adanya tadarus itu menjadi tambahan ibadah bagi kita. Atau kalau di rumah tidak sempat, setidaknya ada jadwal tadarus di masjid itu, terpaksa kita ini ikut membaca walau qalilan. Maka ibadah membaca Al-Quran ini 1 huruf saja itu sudah dilipat gandakan 10 kali 1 huruf. Bayangkan kalau kita bisa membaca 1 surat, bahkan bisa menghatamkan Al-Quran kali 10 huruf. Nah, per huruf kali 10 ditambah kali 70 karena di bulan suci Ramadan. Luar biasa banyak. Maka sangat beruntung dan sangat bijaksana bagi orang yang menyisihkan sebagian waktunya untuk membaca Al-Quran. Saya setiap habis Isya, habis tarawih, itu saya ngaji online. Saya ngaji tahsinul Al-Quran. Alhamdulillah ada banyak yang ikut juga. Karena membaca Al-Quran itu perlu diilmuni. Rubba qari'in lil Quran wal Quran yal'anu. Banyak orang baca Al-Quran tetapi Al-Quran bukan memberi syafaat, malah justru melaknatnya. Itu ada hadis begitu. Maka perlu membaca tartil, warotil Qur'ana tartila, perlu membaca. Alhamdulillah, meskipun jika zaman sekarang itu online, banyak juga teman-teman yang ikut online. Gitu. Jadi bagaimana kita ini bisa membaca Al-Quran dengan baik, sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Selanjutnya, di dalam bulan suci Ramadan ini, jangan sampai kesibukan kita ini memalingkan kita dari ibadah kita. Karena kualitas puasa kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa yang bagus, kata Rasulullah, 1 hari saja puasa itu bisa menjauhkan orang yang berpuasa itu 70 tahun dari neraka. 70 tahun perjalanan dari neraka. Ini kalau dihitung dengan hadis itu, ya seakan-akan ya semua orang Islam, semua umat Nabi Muhammad ini insya Allah masuk surga semuanya. Hanya saja mungkin masuknya itu ada yang gelombang 1, ada yang gelombang 2, ada gelombang 3. Mungkin seperti itu sesuai dengan amal ibadah masing-masing orang gitu ya. Tetapi meskipun begitu jangan dianggap sepele.
ais gak apa-apa, gelombang 10 gak masalah, yang penting masuk surga. Jangan gitu. Karena di akhirat itu lama banget. 1 hari saja sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, terus kalau di akhirat masih belum ada kejelasan, masih sibuk dengan urusan di akhirat, kita masuk surga gelombang yang akhir kan ya capek juga gitu. Maka kalau bisa itu kita tetap harus fastabiqul khairat, untuk bagaimana kita ini seperti orang berkompetisi, kita harus menjadi yang terdepan dan yang terbaik. Di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan curahan rahmat diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa Ramadan Karim, Ramadan Mubarak ini betul-betul luar biasa rahmat Allah yang dicurahkan kepada umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan spesial Ramadan, bulan Ramadan ini untuk beribadah, juga menimba ilmu. Bisa banyak membaca, banyak ikuti pengajian, banyak mendengarkan atau apa. Kalau tidak bisa secara offline, bisa online, bisa nyetel pengajian-pengajian di YouTube, bisa juga ngaji online, bisa juga mendengarkan ceramah-ceramah yang bisa meningkatkan keimanan kita, menambah wawasan kita dalam beragama. Sehingga dengan tambahnya pengetahuan kita tentang agama, maka kualitas keimanan kita akan semakin baik dan semakin baik. Itu pesan dari kami, sedikit kultumnya dapat kami sampaikan. Mari manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan penuh kemampuan atau dengan penuh waktu, dan jangan dianggap sebagai sampingan begitu saja. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama. Allahumma amin. Akhul kalam, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.